Pekerjaan sobat terkadang mengandung resiko ya. Pekerjaan halus juga mengandung resiko, apalagi pekerjaan kasar seperti rekan kita berikut. Mari kita saksikan. Hai sobatku, salam ketemu lagi. Selamat pagi. Kali ini kita sedang beraktivitas, mengikuti rekan kita sedang panen, saudaraku. Panen ini terkadang juga mengandung resiko ya. Sedangkan pekerjaan halus saja mengandung resiko, apalagi yang pekerjaan kasar seperti ini ya. Kita memang perlu berhati-hati ya, super hati-hati. Karena apa? Yang kita pegang adalah senjata tajam. Setelah itu gagangnya itu teramat panjang, apalagi kita sawit, memanennya itu di sawit yang umurnya udah tua ya, minimal dia 10 meter. Itu tangkainya itu lebih dari 10 meter, itu taksiran saya ada sampai 12-an meter, karena ini sawit udah tua ya. Walaupun ini sawit plasma, tapi karena udah tua maka dia udah cukup tinggi batangnya. Jadi terkadang kita super ekstra ya, hati-hati untuk bekerja seperti ini. Yang namanya juga mencari nafkah ya kawan ya, begitulah terkadang. Cuman resiko untuk hari ini itu tidak membahayakan ya, cuman agak lucu aja, nggak biasanya seperti ini gitu, tapi resikonya nggak begitu besar. Jadi begini saudaraku ya, ini adalah sawit plasma yang udah tua ya, yang tidak, pengolahannya tidak diserahkan kepada pengembang ya, pengembang baru. Artinya replantingnya itu tidak diserahkan kepada pengembang baru, tapi dikerjakan sendiri. Maka di sini terlihat ya saudaraku, di situ ada sisipan sawit baru yang masih anakan. Sawit kecil terlihat di sela-sela sawit besar ini, karena dia memang sebelum ditumbang sawit ini, maksudnya itu anakan itu dewasa dulu, setelah ditumbang nanti baru dia bangkit kembali. Cuman karena masih ada hasilnya sawit yang besar ini, maka yang besar ini belum ditumbang ya, mungkin 1 tahun lagi ini masih berproduksi ya saudaraku. Kebetulan harga di saat ini memang melambung tinggi ya, melonjak tinggi sampai mencapai Rp3.000, bahkan lebih gitu saudaraku. Untuk di kebun plasma memang itu tinggi harganya, beda dengan sawit-sawit kampung ya, itu berbeda 500 paling tidak. Itu untuk sawit plasma mungkin di atas 3.000 harganya, kalau itu di pengepul kecil ya, di pengepul kecil. Baik, kita saksikan mereka sedang bekerja saudaraku. Terjatuh abang kita sobat. Ini adalah sebuah resiko pekerjaannya, cuman nggak ada bahayanya karena kebetulan di belakang ada parit, jadi ketika menarik fibernya dia terpeleset ke belakang gitu, jadi nggak apa-apa gitu sobat ya. Oke, kita lanjut. Mereka punya tugas masing-masingnya. Ada pengelangsir, ada juga yang ngutip berondolan seperti bang ini kan, mengutip berondolannya. Berondolan itu adalah buah-buah yang udah protol, yang udah artinya udah terlalu masak, jadi dia lepas dari tangkai. Nah, itu namanya berondolan ya saudaraku ya. Mungkin juga yang belum pernah punya kebun sawit ya, apa itu berondolan. Kalau berondolan seperti yang saya terangkan tadi ya, dan buahnya walaupun sawit tua seperti ini sahabat, cukup ini masih cukup besar ya. Ini mungkin begitulah ya, sawit semakin tua dia buahnya semakin besar gitu. Karena dia produksi yang dihasilkan oleh daun dan batang itu sudah sempurna. Penarikan humus dari bawah tanah pun dan pupuknya juga mencukupi kemungkinan ya.
Jadi akar-akar tersebut udah memanjang ke sana kemari sehingga memenuhi permukaan tanah yang ada di ladang ini ya, yang ada di ladang plasma ini gitu. Inilah saudaraku ya, nampak sawit-sawit kecil udah disisip di antara di tengah. Nah, ini adalah daun sawit yang udah tua, namun dia masih berproduksi bagus karena memang perawatannya sobat cukup bagus. Buahnya walaupun udah tua, tetap aja dia bisa menghasilkan berton-ton per kapling. Satu kapling itu sama dengan 2 hektar saudaraku. Jadi ini yang tidak dikelola oleh bapak angkat mereka, ini dikelola sendiri, ditanam sendiri gitu. Karena sebab sesuatu kita juga nggak tahu ya masalah itu, tapi ya masih cukup berproduksi lah, masih bagus-bagus nih buahnya. Semakin besar sawit semakin bagus buahnya. Jadi mereka berbagi tugas, ini pengelangsir saudara, pengelangsir untuk mengumpulkan ke tempat pemungutan hasil ya, ke TPH. Juga ada yang membuang pelepah. Yang membuang pelepah ini dia bekerja rangkap, yaitu mengumpulkan berondolan dan mengumpulkan pelepah. Yang pemanen spesial pemanen aja, yang melangsir juga spesial melangsir aja itu saudaraku. Jadi memang cukup hebat lah kalau kita yang nggak pernah melihat ya, macam saya juga jarang juga melihat ya orang-orang panen seperti ini di pohon tinggi seperti ini. Itu cukup salut kita melihatnya, karena tangkainya aja di atas 10 meter, terus beratnya berapa, terus melihat ke atas itu bagaimana gitu kan. Kalau dia yang udah biasa ya, mereka yang udah biasa ini sepertinya nyantai aja, seperti yang digoyang-goyang aja itu fiber atau tangkai itu ya, terus jatuh buah. Ini ada pelangsir ya, pengumpul buah. Iya JP. Leanto JP, aku JP bagi-bagi berondolan, tukang kutip berondolan. Abang ini pelangsirnya memakai motor belalang tempur. Bannya pun ban cakar, ban apa namanya ya, ban cangkol namanya ya, yang bunga-bunganya itu kasar-kasar gitu. Dan buah seperti ini ya ringan-ringan aja karena memang udah biasa, dan mereka juga masih muda saudaraku, masih cukup tenaga untuk melangsir buah walaupun besar.